Iya, ternyata juga serikat buruh di bawah ini juga ada pandangan yang berbeda kalau begitu kan Pak Sukitman. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman Anda, apa sebenarnya yang disuarakan di sana? Waktu itu kita ketika rapat itu adalah keresahan kita bagaimana justru ilham ini adalah dari mulai kawan-kawan SPN yang punya visi untuk memberikan jaminan sosial nasional itu dari mulai dari mulai ketika dia pensiun ataupun memasuki hari tua. Nah, ketika muncul program JKP, kita melihat bahwa buffernya itu JKP sementara sampai dengan dia mendapatkan pekerjaan. Maka kita meminta ini filosofinya dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang harus diingat bahwa juga LKS Tripartit Nasional bukan pembuat keputusan. Kita hanya memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan tenaga kerjaan secara tripartit. Artinya bahwa baik dibicarakan di badan pleno ataupun dibicarakan di badan pekerja sebagai dapurnya, itu misalnya rekomendasi nanti di pleno. Nah, kita sudah diajak bicara terkait ini dan waktu itu juga hampir lengkap di badan BP. Cuman tadi itu saya bilang bahwa kenapa ini belum ada pleno, karena situasinya di akhir tahun. Yang sudah rapat BP sudah habis, rapat pleno sudah habis, dan waktu itu di bulan November. Desember kita hanya 1 atau 2 kali rapat untuk review atas satu tahun schedule daripada LKS Tripartit Nasional. Di Januari kita baru mengesahkan schedule untuk 1 tahun ke Mas depan. Sukitman, Jadi kita belum sempat Mas Sukitman, kalau kita sederhanakan Mas ya. Sukitman, teman-teman buruh Anda kenapa mendukung JHT cair umur 56 tahun? Alasannya apa? Langsung ke intinya, Suaranya Mas. bagaimana? Alasan kita kenapa kita mendukung putusan menteri adalah ini sudah sesuai undang-undang. Saya termasuk yang sering mendampingi di LBH, di teman-teman. Saya tidak mau caranya yang benar, harus jalannya juga harus benar. Karena kita sering ketika melakukan litigasi di pengadilan. Saya kira harusnya setiap pekerja, setiap asosiasi serikat pekerja itu harusnya dasar hukumnya adalah membela kepentingan pekerja, bukan mengikuti undang-undang. Itu ada salah kaprah di sini. Bukan maunya menteri. Ya, saya kira buruh begini. gimana? Saya kira jangan sampai kemudian publik dihadapkan satu kondisi seolah-olah buruh ini berbeda. Enggak, sebetulnya kalau melihat dari dasar kepentingan yang paling hakiki, yang paling dirugikan dari kebijakan ini adalah buruh. Kata Mas Sukitman enggak kok. Enggak, jelas. Kenapa? Anggota Sarbu Musi enggak sependapat dengan Mas Sukitman. Jadi ada hal yang menurut saya agak aneh ya. Kalau misalkan kita melihat Permen 2015, Permen 2015 yang Permen 19 2015 itu kalau dari historical kebijakan itu kan adalah janji presiden. Jadi presiden itu ditekan sedemikian rupa saat itu yang kemudian presiden sampai memanggil menteri tenaga kerja dan direktur dari BPJS. Saya ingat Pak Elvin itu dipanggil, kemudian diminta bahwa aturan ini disesuaikan bahwa JHT itu bisa dicairkan dalam jangka waktu 1 bulan. Iya. Nah ini kan janji. Dalam perspektif kebijakan publik, kalau seorang kepala negara sudah berjanji dan dibuktikan dari Permen 19 2020, itu harusnya diikuti juga dengan janji aturan di atasnya, PP-nya dan undang-undangnya. Seharusnya begitu. Nah ini kan ada tradisi kebijakan publik yang tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah. Seolah-olah janji itu bisa dicabut. 2019 janji itu ditunaikan, 2020 mau diganti. Hanya berjalan 6 tahun. Ini kan satu hal yang tidak benar dalam tradisi kebijakan publik yang tidak memberikan contoh. Janji adalah janji. Tunaikan janji itu sampai berakhirnya masa jabatan kepresiden. Harusnya begitu. Nah sementara ini kan kita lihat menteri-menteri di bawahnya seperti mengabaikan janji presiden itu. Dan ingat presiden bilang hanya ada satu visi presiden, nggak ada visi menteri. Iya, saya kira yang kedua saya ingin sampaikan bahwa pencairan itu menjadi sangat urgen di era pandemi ya. Saya ingin sampaikan buat sebagian buruh, JHT itu bukan persoalan sekedar menerima cash atau tidak. Kadang ini menjadi persoalan hidup atau mati bagi buruh yang membutuhkan. Dia kehilangan pekerjaan, kemudian dia membutuhkan satu pekerjaan baru. Kenyataannya pekerjaan barunya itu tidak dia temui. Itulah kenapa saya katakan JKP yang digebur-geburkan sebagai pengganti dari JHT itu seolah-olah menjadi solusi. Enggak, JKP itu di dalamnya ada komponen mencari pekerjaan. Lah pekerjaannya tidak tersedia. Jadi JKP itu satu kebijakan yang tidak tepat, tidak efektif, dan itu tidak membantu buruh sama sekali, terutama mereka yang di PHK. Yang paling tepat itu sesuai dengan janji presiden. Bang Teddy Kusnaidi. Sudah nyala Bang? Ya, jadi saya ngelihat ini udah makin ngalur ngidul nih ya.
Jadi menurut saya begini nih, jadi beberapa hari lalu itu saya ditanya oleh beberapa orang mengenai masalah Permenaker ini, mengenai JHT. Awalnya saya tidak, karena saya anggap nggak ada masalah kok, memang secara peraturan pemerintah dan undang-undang itu selaras kok, jadi apa yang mesti dipermasalahkan. Tapi ketika ya organisasi buruh sudah mulai memprovokasi, anggota DPR sudah mulai memprovokasi dengan bahasa-bahasa yang yang tidak bisa kalau saya sampaikan di publik ini nggak pantas gitu ya, sehingga membuat mereka bereaksi. Saya bilang sudahlah, lu mau memanfaatkan buruh, mau cari suara buruh, mau cari nama, mau dipuji atau mau cari uang, silahkan saja, tapi jangan menjerat buruh dengan cara-cara seperti ini. Kenapa? Jadi saya bilang ke teman-teman, hey, kalian ini mau permasalahkan apa sebenarnya? Permenakernya, mau berkeluh kesah, ya, atau dampak? Ini maksudnya ke arah sini bang, ke arah baju oranye bang. Saya bingung, dia ini partai politik apa organisasi buruh? KSPI bang, udah jelas tadi bang. Okay, ya. Jadi tiga ini saya tanya sama teman-teman. Akhirnya mereka bilang, Permenaker nggak adil. Oke. Ini teman-teman yang mana bang? Teman-teman saya by phone, dari ada teman-teman mana? di media sosial ya. Oke. Ya. Jadi akhirnya saya buat video juga akhirnya kan. Saya tanya begini, masalahnya apa nih? Kalau Permenaker masalahnya apa? Di mana yang kalian tolak? Oh pasal 5 katanya. Oke, di pasal 5 karena Permenaker ini cantolannya ke peraturan pemerintah. Lihat apakah bertentangan apa tidak? Ternyata tidak bertentangan, ya. Karena di situ menyebutkan untuk untuk mendapatkan dana itu cair bahwa pertama dia pensiun, kedua cacat, ketiga meninggal dunia. Nah, artinya saya tanya, berarti kan yang bermasalah nggak ada di Permenaker nih. Bagaimana dengan janji presiden? Tunggu dulu. Artinya kalian harus cantolai ke atas. Apakah ini undang-undang SJSN yang bermasalah? Ya, cari saya bilang, apakah bermasalah? Sama nggak? Bertentangan tidak? Ternyata tidak. Dengan PP bertentangannya. Ternyata PP nomor tidak, ya? 60 2015, bacanya utuh. Urut Sudah. Saya Saya sudah. naik ke PP. Saya sudah. PP berarti ke undang-undang. Saya sudah. Jadi saya juga bukan orang kemarin sore perburuan ya. Jadi saya akhirnya bilang ke teman-teman nih ya, saya bilang, wah nggak ada di SJSN pun tidak. Lalu saya bilang begini, ini orang politisi-politisi ini, kalian kalau sekali lagi saya bilang, kalau memang ya undang-undang SJSN itu bermasalah, dari awal kalian bilang dong, JHT itu untuk orang yang ter-PHK misalnya. Ini ketika di undang-undang SJSN kalian yang buat, kalian terima, kalian sosialisasikan, giliran ada masalah, kalian berganti wajah. Mau jadi hero, ya, karena sudah mendekati politik, kalian mendapatkan suara mereka. Ini biadab saya bilang. Ya. Ini karena menjerumuskan buruh. Interupsi ya Bang? Tunggu, interupsi. Saya mau jelasin dulu, menjerumuskan kenapa saya bilang? Janji presiden itu 2015, kalau dilihat dari kondisinya. Makanya saya bilang, selalu bercampur, 2015 itu nih. konsumsi masyarakat kita itu 4,5%, rendah sekali. Dan presiden saat itu peka bahwa JHT ini bisa menyelamatkan masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi. 2022 ini bukan lebih baik, bahkan lebih buruk. Tingkat konsumsi masyarakat kita hanya di bawah 3%. Saya mau tanya ke Anda, apakah bertentangan nggak dengan undang-undang SJSN? Kalau itu tidak, sudah selesai dulu di sini. Selesai dulu di sini. Jawab, saya enggak. Karena kalau menurut saya itu bertentangan dengan janji presiden. Udah, di Bu Menteri itu bisa diganti undang-undang SJSN, jangan kemana-mana. Undang-undang SJSN bertentangan nggak? Tidak, ya sudah selesai saya bilang. Nah, bertentangan maksudnya apa nih? Kalau Permenaker dengan undang-undang SJSN, dengan undang-undang SJSN bertentangan urutan apa dulu, tidak? tata perurutan undang-undang. Gini, kalau Permenaker dia lihat ke PP. Iya. Bertentangan nggak dengan PP? Tidak. Bertentangan. Tidak. PP nomor 60 2015 menyatakan boleh mencairkan atau mengambil dana JHT setelah dia ter-PHK paling lambat 1 bulan. Ya. Oke, lihat PP 60 bertentangan nggak dengan undang-undang nomor 40 2004 tentang SJSN? Tidak. Iya. Karena presiden menggunakan hak diskresinya. Makanya saya bilang, jangan di bicara seluruh ke presiden dunia. dulu. Loh, sudah. Nggak bisa. Enggak, saya bicara mengenai aturan dulu nih. Nanti saya sambung ke bicara yang lain. Permenaker itu bertentangan dengan
PP nomor 60. Kan udah saya jelaskan tadi. Nggak ada pertentangan. Oh, pertentangan. Nggak ada. Baca dulu. Sudah baca. Jadi gini ya, Bang. Satu bulan sama 56 tahun tuh beda jauh. Iya. Dengan aturan yang Saya menariknya menjelaskan 1 lagi, bulan, bisa nggak Bang? nih? Oke, Boleh. silakan. Oke ya. 3 menit lagi kita Setelah kasih. itu saya menyatakan ini teman-teman ini ya, saya bilang begini, oke mereka akhirnya, iya juga. Kedua saya bertanya, kalian mau bicara apa? Soal keluh kesah. Keluh kesah apa? Akhirnya digabung nih. Mereka gabung untuk mencari celah dari Permenaker ini, akhirnya mereka bicara mengenai PHK, outsourcing dan segala macam. Saya bilang, outsourcing, PHK dan segala macam itu ada pasal tersendirinya. Jangan kalian campur aduk ya untuk menguras emosi buruh, tidak mendapatkan selal, kalian pakai yang ini. Itu. Nah, saya bilang, kembali lagi mengenai PHK dan segala macam itu kan memang kalau mau bicara jujur ya, kalau anggota DPR-nya, yes, kalian rubah dong. Ya, ini kan kesalahan kalian lempar pemerintah. Atau organisasi buruh, kalian bertahun-tahun makan dari dunia perburuhan. Apa enggak ada enggak kesejahteraan buruh dengan versi kalian? Kalau begitu Bang Lukman Edi harus jawab. Nah, tuh, poin ketiga saya bilang ya. Terakhir Bang. Poin ketiga, saya cuma bilang begini nih. Argumentasinya sama Ya, semua. poin Silakan, ketiga, saya selalu bilang begini. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang SJSN dibentuk tahun 2004 itu jelas. Kenapa? Karena mereka melihat langsung tidak semua buruh ketika sudah tidak produktif itu anak-anaknya sukses, ya, sehingga bisa membiayai orang tuanya. Ini fakta di lapangan, jangan terlalu duduk di atas. Nah, kalau Ke bawah. fakta di lapangan, Nah, Bang, buruh tunggu, itu saya mau bicara menderita dulu nih. saat Jadi COVID. saya bilang, sehingga kalau mereka ambil sekarang, ke depan ketika mereka sudah masuk sudah tidak produktif, ya, maka mereka akan menyesal. Di situ saya bilang, Mas ini Lukman, bom buruh waktu. makin menderita gara-gara Ini bom JHT cair waktu, saya umur bilang. 56 tahun, Ini kata bom Mas waktu. Hidayat. Tapi Mas katanya Lukman. dibela kok. Disesatkan Ini oleh berarti jaminan hari anggota muda ya Mas, DPR-nya kata PKB. maupun oleh Baik, organisasi kita buruh. kasih kesempatan. Ya, kan ada dua ini, ada dua. Menurut saya yang nomor satu soal proses, kita nggak boleh terlalu lama juga berdebat soal proses, Bang Iqbal. Ya, ini sama kala kita mahasiswa dulu berdebat tentang proses itu berhari-hari, nggak masuk pada substansi. Ya, jadi soal melibatkan tripartit, soal melibatkan organisasi-organisasi buruh, oke. Kalau itu misalnya ada kekeliruan, ada kesalahan, saya kira menjadi kewajiban pemerintah kemudian untuk berkomunikasi dengan organisasi-organisasi buruh maupun tripartit. Tapi ya. dilibatkan nggak sih? Tadi kan debatable, ada yang menyatakan dilibatkan, ada yang menyatakan tidak dilibatkan, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kami ikut pleno. Nah, pleno sendiri itu bisa macam-macam, itu bisa diperdebatkan. Oke. Ada pleno memutuskan soal Permenaker, ada pleno per pasal. Jadi yang mana yang maunya ini sebenarnya? Pleno cuma satu. Pleno cuma satu. Tapi itu ya, jangan bias Bang, kemana-mana. menurut seolah saya tidak produktif mendegradasi, kalau nggak boleh. kita terlalu lama memperdebatkan soal proses itu. Oke. Kalau misalnya proses itu ada cacat, proses itu misalnya butuh komunikasi, butuh pembicaraan lagi, monggo silakan ya kita sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja bahwa Bu Ida, ini ada komunikasi selama proses itu yang misalnya yang kurang, perbaiki itu. Mungkin sekarang direvisi, Bang Lukman. Mungkin tidak sekarang direvisi. Tunggu dulu. Kita Aturannya kan belum masuk bagaimana? substansi. Nah, sekarang yang kedua menurut saya soal substansinya. Nah, ini yang senang Ya, kita. soal substansinya yang kedua. Substansinya nanti akan Jadi kita kita bahas. tinggalkan dulu Bang Said, ya, soal proses ini. Yang penting yang ditunggu oleh buruh sekarang ini adalah soal Substansi. substansinya. Oke. Sekarang substansinya seperti apa? Ini menguntungkan atau tidak? Ya, Bang Said perlu ingat bahwa ya Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini adalah berdasarkan kepada undang-undang SJSN kan seperti itu. Kalau ada perdebatan bahwa ada PP itu Bang Said sendiri menyatakan bahwa PP itu ada diskresi, ada ayat atau pasal diskresi di situ. Karena pada saat itu ada tuntutan dari buruh, ini kami yang dipecat ini, kami yang di PHK ini diakomodir di pasal mana? Nggak ada diakomodasi. Oleh sebab itu kemudian muncullah diskresi presiden. Tapi diskresi itu kan sifatnya temporer. Begitu ada ketentuan atau ada produk hukum lainnya yang melengkapi terhadap kebutuhan terhadap diskresi itu melalui munculnya kebijakan tentang
JKP selesai sudah Pak. Enggak. Sudah selesai itu. Beda. Ya, Semangatnya tunggu beda. dulu. JKP itu melanggar aturan. Iya. Karena dasarnya adalah undang-undang kalau Ciptaker. ini saya akan menggerakkan buruh nanti untuk membuat petisi. Karena apa? Karena Anda mengusulkan untuk menghapuskan JKP. Bukan, Nggak ada bisa. dua persoalan. Masa buruh juga berarti. Secara substansi ada dua yang dilanggar. Ya, Yang pertama, JKP itu menguntungkan bagi buruh. JKP. Buruh tidak setuju itu JKP. menguntungkan JKP bagi itu buruh. versi pemerintah. Jadi ini kelompok Makanya buruh dalam yang undang-undang mana? Cipta Kelompok buruh Kerja. yang mana? Loh, Kita Jadi tahan Mbak, dulu, saya ingin kita akan ini dulu. kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tahan dulu Bapak-Bapak, tahan dulu ya.